karena ini kan kalau tadi saya sempat ngobrol juga, ini kan dia kayak ngedobrak metode HR yang udah berjalan Ya, kalau dari berapa sisi puluh itu tahun atau betul. berapa ratus tahun bahkan gitu kan. Ini kan metodenya beda banget Praktis lah ya. Iya, praktis gitu kan, beda banget. Shortcut. Iya, dan itu kan tadi saya juga sempat nanya, maksudnya nanti gimana nih gitu kan, teman-teman yang udah tahu HR gitu kan, ada nggak sih kayak teman yang HR lah gitu yang bahkan dia sampai kayak, oh ternyata lebih oke loh ini gitu dibandingin metode HR yang konvensional lah ya yang udah ada. Kita kan harus realistis nih. Orang misalnya dengan usia udah tengah-tengah usia lah ya kita, terus orang udah punya bisnis. Iya. Masa kita tiba-tiba tutup aja lu kagak cocok pindah nih gini. Ya shock lah orang. Itu lah. kan gak realistis ya. Oke, waduh, hari ini saya kedatangan kakak senior saya, senpai. Kakak senior saya di apa ya dulu latihan Shinkendo, iya ya. Shinkendo, kita latihan Shinkendo bareng. Setelah sekian purnama baru ketemu lagi. Selamat datang Mbak Debbie dan Mbak Clara. Oke. Jadi ini buat viewer yang nggak tahu, tadi kita udah sempat ngobrol panjang nih sebelum mulai. Ini tuh ada satu metode yang ternyata kayaknya belum orang banyak tahu lah ya, kayaknya belum mungkin ya, beberapa orang mungkin belum banyak tahu. Jadi metodenya ini bisa buat ngelihat karirnya orang, terus duit magnetnya bahkan tadi saya sempat dicek, kemudian sampai percintaan bahkan nantinya gitu kan yang bisa dicek gitu. Nah, jadi metodenya ini dengan satu sistem melibatkan AI juga ya Mbak, betul ya? Melibatkan AI dan cukup menarik untuk kita bahas dan kita kupas. Nah, coba nih saya mau tahu dulu ceritanya nih. Ini bagaimana ini apa dan awal ceritanya tuh bagaimana ada ini? Coba. Oke. Thank you sebelumnya. Nah, jadi mungkin awal kenapa kita bikin produk ini ya awalnya. Pertama kali produk yang keluar itu namanya Edupat. Untuk mengetahui jurusan kuliah yang tepat buat anak remaja. Oh, Edupat berarti education path ya maksudnya gitu. Jadi kan berapa banyak dari kita yang kuliah itu secara jurusan. Ya. Kayaknya 90% ya. Iya, saya korbannya juga. Iya, sama lah kalau gitu. Korbannya. Nah, itu dia. Jadi karena kebutuhan itu cukup banyak gitu ya. Kita lihat pertama kali itu. Kita pikir wah ini kalau bisa dapat kombinasi yang pas, maksudnya racikan yang pas untuk mendapatkan jurusan atau core kompetensi yang sesuai dengan blueprint seseorang. Itu pasti akan sangat membantu memberikan insight buat dia. Kira-kira ini yang berpotensi yang bagus di mana gitu kan. Kalau dulu kan kita cuman orang tua kerjanya apa, biasanya kalau anaknya milih jurusan yang nyebrang tuh orang tuanya stres kan. Benar gak? Iya, kepengen buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Yes, padahal kan belum tentu ya. Iya. Belum tentu kalau anak itu bidangnya nyebrang itu pasti gak sukses loh ya. Iya, Banyak banget yang cukup ekstrim ternyata sukses dan bisa melebihi orang tuanya. Iya, Tetapi sebagai orang tua kadang kita insecure nih kalau anak jauh-jauh dari kita, kayak buahnya jauh dari pohon. Kita punya ketakutan kalau dia nggak sukses gimana. Iya. Padahal perjalanan setiap orang bisa beda. I see. Nah, jadi setelah melewatin berapa purnama juga Ya. nih kita. Beberapa tahun lah ya trial and error yang panjang, terus kita juga cek sana sini, cek juga, akhirnya terbentuklah si Edupat ini. Awalnya Edupat. Gitu. Ini proses saya bilangnya apa ya? Kalau kita di bisnis bilangnya R&D-nya lah ya, berarti R&D-nya tuh berapa lama itu ya prosesnya? Mungkin kurang lebih 3 tahunan ada ya. Cukup lama sebenarnya. Berarti COVID. Ya, zaman-zaman COVID. Jadi memang berangkat dari yang sebelumnya juga, memang kita udah ada tools dasarnya juga untuk membantu. Jadi kebetulan memang kita punya tim AI ya yang untuk bagaimana menggodok ini gitu ya dari programmer. Nah, inilah yang dikembangkan selama pandemi lah ya. Jadi blessing in disguise ya pandemi itu. Iya, benar-benar ya. Di satu sisi pandemi bikin orang landing, tapi di sisi lain ada orang yang loncat gitu ya, kan. kalau kita bisa manfaatin waktu iya. Itu ya keuntungannya kerja berbau digital kan, kita bisa kerja dari rumah ya. WFH atau di mana aja lah ya. Betul. Gitu. Asal ada wifi sama sinyal. Iya, benar. Jangan di hutan belantara. Iya.
Oh iya benar juga sih. Cuma Iya. saya tuh waktu itu sempat lihat Mbak Debbie ya. Waktu itu kalau nggak salah ada astrologi atau bahkan itu ya. Nah ini kesini juga dia masuk nggak itu si yang ini atau dia beda lagi sih Mbak sama yang itu? Beda-beda banget. Totally beda sama ini. Oh gitu. Ya memang kita ada 2 produk sebenarnya besar. Yang satu itu lebih ke produk psikologi ya, dengan bahasa psikologinya. Jadi yang kayak tadi penjurusan, kompetensi untuk karir, bisnis bahkan ya, terus magnet money-nya di mana gitu ya. Nah, yang satu lagi ada lagi kita jalurnya dari based on metafisik, karena memang kita punya akademi yang online yang udah 5 tahunan ya. Akademi ini macem-macem segala metafisik tuh hampir semua. Kita ada kelasnya sampai level advance. Nah, itu reportnya itu lebih ke purpose ya. Jadi kayak berbau spiritual lah ya. Kayak life purpose kita apa, terus abis itu challenge kita di usia-usia tertentu tuh apa potensinya. Sehingga kan bisa dibilang kita kalau ada kayak gini lah, kita kalau pakai Google Map, kita mau berangkat dari titik A ke titik B gitu ya. Kadang kan kita nggak tahu nih rute mana sih yang paling oke gitu ya. Yang paling pas gitu kan. Bahkan kadang-kadang kan kita repotnya adalah semua orang kalau ditanya mau sukses nggak? Ya siapa sih yang nggak mau sukses, bener nggak? Tapi bahkan dia mau sukses yang seperti apa suka nggak bisa ngedeskripsikan. Jadi menentukan titik B-nya pun kadang nggak bisa. Bagaimana dia mau milih path-nya, bener gak? Iya, nah pada saat kita udah tahu arah dan tujuan kita, kita juga kayak Google Map, kita bisa milih jalur yang paling kayaknya cocok nih buat kita, atau menurut kita ini paling simple nih. Oh ini paling cocok dengan kondisi saya sekarang nih. Nah dan kita bisa antisipasi misalnya gini, oh ini jalan buntu nih, saya mesti putar balik atau apa. Nah dengan kita tahu potensi dalam tanda kutip mungkin yang kurang menguntungkan atau bahkan yang bagus, kita kan bisa membuat planning ya. Kalau gitu saya mau mundur sedikit. Ini kenapa sampai akhirnya kepikiran bikin ini? Ini berarti dibuat kan ya? Betul. Dan nggak ada lah ya kayak yang mirip kayak ini kali ya. Belum sih so far. Baru si ini ya kayaknya dia. Pertama di dunia sih. Tuh bahkan pertama di dunia. Dan kita 2 tahun lalu memang masuk finalis AI se-Indonesia. Oh ya? Ya, dan kita lagi dipersiapkan untuk bikin perusahaan baru didampingi inkubasi, ada inkubasi gitu. Udah pendampingan dengan si jurinya tuh seumur hidup ya. Dan kita lagi dipersiapkan untuk membangun itu, dan itu produknya nanti kesehatan. Karena dengan AI seperti ini juga report kesehatan, dari sisi kesehatan partner kita adalah dokter kecantikan. Nah, jadi memang itu beda lagi bukan ya. Bukan doktif kan ya? Bukan doktif ya. Dokter skincare itu. Iya, bukan DC. Oh gitu. Tapi maksud saya kenapa Mbak nih akhirnya membuat ini tuh dasarnya kan kadang kayak ada orang kayak saya bikin fashion untuk anak, saya bikin karena keresahan kita tuh kepengen cari buat anak tuh yang oke, bajunya tapi susah kan. Nah ini tuh berangkat dari apa dibuat ini awalnya? Kebutuhan orang seperti tadi Edupat, ya kan, karena kebutuhan pasar gitu loh. Dan kebetulan memang kan momennya waktu itu juga pas kita pengembangan, kita juga masuk final AI itu se-Indonesia, terus ya udah kita percepat aja kebetulan, terus ya maksudnya dapat pengakuan lah ya dari situ ya. Sekarang lagi develop juga untuk yang jalur itu. Jadi ya memang basicnya sama, maksudnya dengan semi AI yang ditrain gitu ya. Nanti mungkin harus dijelaskan secara teknis ya untuk bagian yang teknis part 2. Nah jadi dari kebutuhan orang sih. Jadi kalau sekarang kan orang misalnya saya mau tahu siapa sih diri saya gitu ya, orang biasanya manual kan ya, nyari entar mereka baca dari astrologi, dari mana. Lalu cek online. Iya, cek online. Ada juga yang tes online. Ada iya benar. Saya pernah ada tuh. Pernah coba ya. Online. Kayak CPNS lah ya. Bukan mengakali ya. Udah tahu jawabannya duluan, tahu how to answer itu kan gitu kan. Jadi kita bisa langsung nih nanti jawaban ke arah sini. Nah, ini sih enggak, karena jadi sebenarnya intinya ya ini memang baca pola aja, makanya bisa dirumuskan kan. Ya kan? Kalau nggak bisa keluar dong. Artinya gini, si A, si B nanti akan sama dong jadinya. Ya itu kan ada rumus, ada siklus lah ya, yang membentuk suatu rumus. Makanya sebenarnya kan kenapa astrologi atau yang lain-lain itu bisa dipelajari. Karena ada rumusannya ya. Gitu, atau numerologi misalnya level orang itu berapa, itu kan ada rumusnya gitu kan.
Nah, kan ini simplify ya jadinya. Okay. Karena ini kan kalau tadi saya sempat ngobrol juga, ini kan dia kayak ngedobrak metode HR yang udah berjalan Ya, berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun bahkan gitu kan. Ini kan metodenya beda praktis banget lah ya. Iya, praktis gitu kan, beda banget. Shortcut. Iya, dan itu kan tadi saya juga sempat nanya, maksudnya nanti gimana nih gitu kan, teman-teman yang udah tahu HR gitu kan, ada nggak sih kayak teman yang HR lah gitu yang bahkan dia sampai kayak oh ternyata lebih oke loh ini gitu dibandingin metode HR yang konvensional lah ya yang udah ada gitu. Nah, ada nggak yang kayak begitu tuh? Ya, justru kita lagi develop juga untuk kebutuhan HR ya. Waduh. Karena itu sebenarnya custom banget ya. Karena kan setiap perusahaan misalnya sesimpel ada gini, saya mau cari manajer gitu ya. Manajer satu perusahaan dengan perusahaan lain kan core kompetensi yang dibutuhkan beda ya. Oh, ini bisa tailor made ya berarti? Ya, bisa sebenarnya. Waduh. Nah, tapi itu butuh waktu. Iyalah, tapi pasti. kan kita harus bangun dulu basicnya ya supaya nggak kemana-mana nih, jadi nggak ngawur gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi ya memang kita udah testing juga ya untuk hal itu, dan memang kebutuhan HR itu paling gede. Iyalah, makanya pasti, memang jalurnya pasti yang report psikologi ya. Nah, untuk kebutuhan kayak core kompetensi blueprint dia gimana sih, itu dari sisi A B C oke, sekarang tinggal dilihat kondisi dia sekarang bagaimana. Nah, itu jadi kan mempermudah proses penerimaan ya. Dari mulai interview atau apa, kita udah bisa kira-kira ini bawaan dia orangnya seperti apa sih gitu kan. Tinggal kita tetap dong harus memberikan kesempatan ya kondisi sekarang. Waalaikumsalam. Nah, ini yang kita tungguin. Saya tiba-tiba Bapak langsung iya. Halo. Ini kita sudah mulai tapping ya. Bapak duduk dan langsung nyamuk ya. Biasanya ada pakai mobil listrik, tiba-tiba bannya yang ini manual. Aduh, pusing. Nah, jadi ini udah tahu kan ya? Belum. Oke. Jadi ini Career Path, dia itu punya satu sistem untuk ngelihat orang itu tuh kecenderungannya kemana. Jadi bisa kecenderungan hati gitu ya, jodoh ya. Ih, dia tenang, kita ada loh nanti. Soalnya kita gagal terus ya. Nah, Curcol. awas lagi di record loh. Serius beneran. Nah, jadi tadi kita udah banyak ngobrol. Nah, jadi Career Path lah ini namanya. Yang simpelnya. Iya, banyak Career Path, banyak. Lebih dari 20 analisa kita udah. Oke. Jadi kita kebutuhan. Aku kan sebelumnya pernah nyobain juga yang finger, yang beda. Steven itu ya. Steven. Nah, itu tadi makanya sempat ngobrol. Beda ya, beda. Nggak pakai jempol. Nggak pakai jempol. Kalau ini pakai hanya data lahir. Oh iya. Dan jam lahir. Iya. Tadi gue udah dicek. Lebih ngeri lagi. Udah Dan hasil permanen loh. Jadi nggak berubah-berubah. Sekali seumur hidup aja tesnya. Kan kalau Steven masih bisa berubah gitu kan. Kalau ini enggak. Kan blueprint, berdasarkan blueprint. Jadi kelahiran. Boleh loh kalau mau dibaca dicoba. Nah, ini sambil tengah-tengah kita ini. Nah, oh iya, tadi kan udah dilihat ini ya. kalau masalah hati, masalah cinta boleh. Nah, ini yang penting sih. Oke. Ya, jadi balik lagi gitu ya. Nanti tuh yang keluar nanti hasilnya berarti berupa report seperti ini. Report PDF. Oke. Yang bisa di print masing-masing udah dengan desain ala AI juga ya. Desain kita. Ini belum mulai tapping kan? Udah. Serius udah. Unik banget ya. Iya. Salam kenal Kak. Iya. Nah, jadi nanti reportnya seperti tapi bentuknya bisa PDF gitu. Ya, memang tergantung PDF kebutuhan itu sih. berapa PDF, jumlah halamannya yang bisa beda-beda. Oh. Tergantung kebutuhannya. Dan tiap orang beda. Beda. Waduh. Menarik sih. Ini ngedobrak ini loh, HR yang udah konvensional gitu kan. Jadi sebenarnya ini tuh buat kayak aku ada karyawan restoran. Tuh orang-orangnya bisa jadi kayak karyawan dites dulu gitu ya? Bisa. Tapi yang HR kita masih develop ya. Oh gitu. Nah, yang sekarang sudah keluar adalah Yang ini ya kayaknya. psikologi untuk karir, bisnis, magnet money kita di mana. Terus gitu. abis itu kuliah yang cocok, terus bagaimana gaya parenting yang pas untuk anak-anak di bawah umur. Mau sih Kak tadi yang tadi bisnis ya, Iya. money kita dari mana sumbernya. Iya, jadi bagusnya tuh bikin model bisnis seperti apa. Itu ada contohnya, sampai contoh bisnis gedenya. Misalnya kayak Walt Disney gitu. Jadi kita ada gambaran nih. Wah, saya kalau misalnya gedein bisnis ini nih punya saya, saya gedenya tuh
gambarannya seperti Walt Disney misalnya. Boleh gitu. boleh Kak, aku lahir 18 Oktober. Oh, ya silakan. Dulu. Tunggu 18 Oktober. Iya. Ya, Kita beda sehari. Beda sehari. Kita Oktober semua. Oh iya. Ini Oktober semua. Bapak keluar gantian. gua di hari. Lu hari ini ulang tahun. Selamat ya. Hari ini. Malu gua. Sumpah malu. Jadi kita semua Libra nih. 25 usianya kan 25. Ini kan udah masuk Scorpio nih. Iya. Kalau kita Libra. Libra. Oh jadi kita Oktober semua ya. Termasuk bapak yang di sana Mantap. juga. Nah, itu juga Scorpio. Nah 18 Oktober gimana nih Kak? Kalau yang udah Oktober coba Singkat cerita deh, singkat cerita. Tim Libra coba. 18 Oktober. Tunggu, kayak itu gimana? masuknya 18 Libra. Oktober Lahir di masih Bandung. mencari cinta. Eh, Iya, dia mah udah cintanya nggak ketemu dia tuh susah. enggak, emang kayak susah. Tapi ini jadi yang karir pet ini berarti nanti peruntukannya untuk kemana nih? Kalau karir pet ini kira-kira dibuka aja nanti di tengah ada tuh pilihan karir yang cocok. Ada banyak sekali pilihannya. Tengah belakang lagi. Nah, ini ya. Majuan lagi maju. Itu ada yang hijau. Yang hijau tuh artinya yang paling disarankan tuh. Nah, gitu. itu bidang-bidangnya. Nanti makin ke bawah kan persentasenya makin kecil ya. Iya. Jadi bukan nggak boleh pilih yang kuning, tetapi intinya itu bukan core kompetensi terbaik kita kan berarti. Dan akan lebih effort kali jadi ya di betul, situ. exactly. Jadi kayak kita effort banget di situ, harus lebih rajin, harus nambah skill ini itu gitu untuk memperkuat. Gitu. Jadi nanti hasilnya persentase ya? Tergantung. Ini kan banyak Oh banyak. Kalau misalnya tadi ininya. 18 Oktober. Ya. Nah, terus gimana sih? Itu harus dimasukin ke sistem. Oh, ke sistem. Kita udah punya semacam app-nya yang udah kita bangun. Oh, Nah, tadi kan ini- lu udah kan? Udah. Ini Tanggal sekarang. Iya. Hasilnya gimana, Kak? Ini Dia. nih. Tadi Gua- udah dibaca mau ya dibacain. kecocokannya Oh, gimana tadi udah kecocokannya. masuk juga. Mau dibacain dulu. Singkatnya gitu, singkatnya iya. gimana? Kita Biar semua kita- penonton literang tahu. Kita bongkar dikit ya. Bongkar, Jadi, bongkar. Sepil. Disepil. Sepil. Tadi bisa sambil dibuka ya. Oh, iya. Oh, iya, betul. Biar bisa Bisa cross check, ngeliat. cross check. Terus ini kalau misalkan yang orang pengen coba, itu biayanya berapa? Nah itu beda produk, beda harga. Starting dari harga Starting dari harga 400-an ribu. 400.000. Oke, Nah sampai kalau kita compare dengan tes yang lain yang ya. manual itu berkali-kali lipat kan. Oh, yang konvensi yang udah berjalan sekarang Ya itu maksudnya kali ya. yang pakai kuesioner atau yang lain-lain itu kan cukup mahal. Jadi sebenarnya satu, kita tuh pengen orang itu dapat clue cepat ya, gambaran kompetensinya dia dengan harga yang terjangkau. Oh. Sehingga iyalah. semua kalangan bisa dapat Bisa ngikutin. informasi yang lebih tepat. Ya kan kalau sekarang kan gini, sesimpel tadi ya, jurusan kuliah kita udah banyak yang salah, ya Benar. kan? Kita kan semua trial and error dari awal. Clue-nya apa? Nggak ada sama sekali. Oh. Nah, at least kan kita ada clue nih. Pilihan. Jadi kita kalau mau nyoba, ya di pilihan-pilihan itu aja. Nggak usah terlalu lebar. Kalau nggak kan, nih tetangga bilang ini, wah, ini keren nih kayak gini, ikut. Ternyata nggak cocok. Tetangga yang kiri bilang, oh ini gini-gini. Terinfluence lah ya jadinya ya. Karena Atau kita kalau sendiri misalnya no clue. bokapnya arsitek, Ah. anaknya juga harus arsitek. Ya. Dokter, Iya. dokter. Iya. sampai gitu. Betul. Indikator keberhasilannya jadi 100 Enggak, atau 90. 100 hanya milik Tuhan, Bapak. Oh. Kita nggak pernah ngalamin sampai segitu. Iya, kita Soalnya dari klaim. tanggal lahir ini Betul. kan unik banget ya. Iya. Tanggal lahir kalau sidik jari. Biasa ada sidik jari kan Kalau ini Steven tanggal kan. lahir, ini dari lahir dia oh ya ini bakal kayak gini. Sampai jam Bukan lahir loh. hanya tanggal, tapi kota dan jam. Jam Oh, lahir. ngaruh juga. Jam lahir. Ya Allah. Makanya Mantap. sangat detail. Jadi kalau dibilang ada nggak yang sama, pasti ada. Tapi pengulangannya berapa banyak, variasinya Sampai jutaan ya. ketemu itu. Jadi benchmarkingnya datanya lihat dari dulunya orang-orang ya. Betul, Jadi pola data berulang. pola orang sukses siapa, pola berulang itu Bukan, berpengaruh. itu ada caranya. Kita Oh, ada nanti itu teknis ya. Mungkin di pertanyaan teknis bagian Oke. yang programmer nanti Oke. partner kita yang bisa jelasin. Nah, gitu. Jadi tadi based on kebutuhan tadi kayak kita paling nggak gini. Kalau saya tahu nih, ini ada contoh kasus nih banyak dari klien saya gini. Mamanya anaknya nih tiba-tiba kepengen masuk kuliah recording musik. Sedangkan orang tuanya bukan seniman, Bukan di situ. bukan dari bisnis itu sama sekali. Jadi no idea at all, ya kan? Jadi kayak Oke. blank, nggak ada ide sama sekali untuk hal itu. Oke. Jadi orang tuanya nggak kasih dong, karena takut Iya. kan. Iya. Nah, si anak sampai nggak mau kuliah. Nah, terus akhirnya kita cek kan, ternyata itu
5 terbesarnya dia memang recording. Hmm. Jadi sebenarnya kita ini kan dikasih intuisi ya. Iya, ada Sama gift lah Tuhan ya. tuh kasih kita intuisi sebenarnya bawaan. Mm-mm. Cuman karena gangguan Terinfluence iya ini kanan itu. kiri depan belakang ya kan, programming orang tua dan sebagainya, kita udah rancu tuh ya kan. Nah Iya. pada saat kita benar-benar dengerin suara hati, makanya banyak juga orang nggak perlu ini kok bisa tuh langsung sukses ketemu jalur yang tepat. Ya mungkin dia cukup intuisinya bagus kuat. dan dia dapat privilege dukungan dari orang tua dan lingkungannya. Oh. Ya dong, ya kan, itu pasti mempengaruhi dong. Oh. Kalau sekarang kita banyak kendala dari lingkungan, nggak dikasih kesempatan, ya gimana juga kita mau ngembangin. Iya, Iya. iya. Kayak Pasti. saya nih pengen jadi presiden, tapi nggak ada. Nggak ada, bego. Jadi wakil presiden susah. Jadi presiden klub aja. Iya, presiden klub Cari aja. klubnya. Karena rata kalau bapaknya presiden, dukungan dari bapak presiden, anaknya bisa nih jadi gitu wakil ya? presiden gitu. Pip. Iya. Oh Menarik. gitu. Menarik. Tadi gue udah sempat dites gitu dan Hasilnya ternyata tadi gimana apa sih? nih? Ya, Apa? Coba ini kalau kalau kita kepo nih. jadi di dalam tes yang berdasarkan Saya sambil psikologi baca juga ini nih. ya, Iya. kita tuh menggunakan banyak psikometri. Jadi kalau di Oh. dunia psikologi, jenis psikometri di dunia tuh ada ratusan. Apa itu Nah, psikometri? psikometri itu seperti contohnya MBTI, salah satunya. MBTI itu apa? MBTI itu psikometri. MBTI itu tes kepribadian. Oh. Misalnya orang tuh introvert lah, sanguin lah, yang kayak gitu-gitu. Oh. Ada DISC segala Iya, macam iya, ya. iya, iya. Aku Nah, pernah tuh. artinya sebenarnya kenapa sampai ada psikometri ratusan? Mm-mm. Pertama, kepribadian manusia itu complicated. Oke. Iya, Ya, tidak beda-beda bisa ya. didescribe hanya dengan 1-2 kalimat dan satu metode saja. Mm-mm, Sehingga betul. selalu ada psikolog atau para ahli yang mendevelop hal-hal Betul. baru. Nah, plus kebutuhannya. Sekarang kalau gini, oh kamu orangnya sanguin lah dan sebagainya. Apa urusannya kalau mau ngelamar kerja? Iya. Kan nggak penting buat saya, gitu Iya, ya. benar. Yang saya butuhkan kamu cara pikirnya bagaimana, komitmen kerjanya bagaimana. Jadi psikometrinya harus cari sesuai kebutuhan. Nah kalau misalnya kita ada namanya super junior tuh buat anak-anak di bawah umur, Oke. ya nanti anaknya Abu ya. Nah itu kita pakainya the big five ocean. Jadi itu ada itu mendescribe anak punya kepribadian. Misalnya dia orangnya openness, jadi yang kayak spon, kita masukin apa aja itu Dia jadi nyerep. masuk nyerap. Jadi kita harus hati-hati dengan omongan-omongan kita nih. Oh. Kadang kan orang tua keceplosan ya. Ceplos, Nah, iya. kita harus hati-hati itu masuk tuh cepet. Nah, ada juga yang modelnya gampang sekali khawatir. Itu bawaan. Nah, jadi kalau itu tidak didukung oleh lingkungan membuat dia merasa aman, dia akan bertumbuh menjadi orang dewasa yang overthinking, Iya, gampang iya, iya, anxiety. Nah, kan Tapi- langsung kita tahu tuh. Tapi memang sih ya, maksud saya ngeliat tuh sekarang orang tua yang zaman sekarang lah ya, mereka tuh udah mulai harus ini loh. Aware. Iya, aware untuk itu. Betul. Gitu. Kadang-kadang soalnya kita kan ala orang tua dulu lah ya. Zamannya beda. Iya, zaman itu sekarang udah Zamannya beda beda. kan, influence teknologi Iya. lah, Dan ini, model itulah. anak-anaknya juga lain. Ya. Iya. Ada perbedaan karakter sebenarnya. Iya. Dan kayak cepet dewasa ya kayaknya anak sekarang itu ya. Ya karena kan paparan informasi yang Lebih tidak cepat. ada filter ya. Iya. Lebih cepat. Nggak ada filter loh, kita sama-sama buka TikTok misalnya gitu ya. Hmm. Kan lihatnya Iya, beda-beda, apa aja, nggak bisa iya, difilter. Iya, algoritmanya Kalau beda-beda iya, masing-masing kalau itu. kita nonton Netflix masih bisa kita filter kan. Ini Tuh. mah. Menarik. Ini karya Indonesia. Ini Indonesia. Asli Dari Indonesia. tahun berapa ini, Kak? Baru Mau mau 2 2 tahun. Mau 2 tahun. Iya. Tahun coy. Aku baru denger sih ini. Kita sebenarnya udah banyak partner sih yang pakai secara Udah di kompetisi profesional. udah menang. Oh, gitu. Kompetisi juga lagi disiapin untuk bikin Ada perusahaan baru lagi baru untuk lagi. yang Ikut arahnya kompetisi apa ini kemarin? AI. Oh, AI. Indonesia. Oke, oke. Ini pakai AI juga. Ini udah semi AI. Udah. Kita train Udah AI expert khusus. lah udah Ah. jatuhnya ini. Wow, wow. Jadi maksudnya Keren. emang nggak sembarangan ya. Maksudnya kita kan ini kan ngomong masa depan orang Iyalah. ya. Terus kehidupan orang ya, kita juga nggak boleh sembarangan. Makanya kita juga ada risetnya juga. Lavanya ya, brandnya ya. Lavanya. Lavanya ini khusus untuk yang berbau psikologi ya. Psikologi. Yang tadi Oh, yang yang untuk psikologi. karir, bahasa cinta ini kan juga bagus ya. Lavanya. Bahasa cinta Bersama ini kalau ini. bersama itu semuanya. Jadi bersama itu sebenarnya payung di atasnya lagi. Oh, grupnya holdingnya. Semua report termasuk yang metafisik. Oh. Semuanya metafisik. Oh. Campur. Jadi kalau di bersama semua campur. Jadi kita memang ada partner-partner untuk jadi reseller atau mereka bisa white label.
Jadi misalnya kayak gini, oh saya mau dong isinya sama tapi dengan brand saya. Ya kayak Maklon ya. Iya. Gitu. Oh, jadi sebenarnya ininya ya, ada lagi pusatnya ya kita bisa kembangin. Jadi kalau mau request pun misalnya spesial nih, Abu bilang, "Aku mau dong bikin nih khusus buat produk aku di gini ya." Oke, kebutuhannya apa? Kalau memang masih bisa kita jembatani dengan metode kita, ya kita bisa lakukan. Jadi sebenarnya partner AI itu kan dari China atau dari luar negeri tuh, yang AI itu yang benar prinsipnya. Kita develop sendiri, kita pakai AI yang udah ada. AI yang udah ada. Teknologi zaman sekarang. Zaman sekarang, oke. Dibuatlah ini. Iya, gitu. kalau 5-10 tahun lalu belum tentu kita bisa bikin ini karena teknologi belum seperti sekarang. Sekarang udah canggih sekarang. Iya, kita kebantu banget sebenarnya itu. Tapi ya itu prinsipnya dari negara apa dulu awal sih? Nah, kalau itu nanti teknisnya teknis. Soalnya kan part 2 nih. Jadi berpengaruh juga ya, kayak sampai ke Indonesia menjadinya brandnya Indonesia ini. Semua kan sekarang apa sih yang nggak pakai AI ya? Kita punya app semua kan, handphone semua udah. Kan nyari resep aja bisa dari AI sekarang kan. Jadi brandnya Lavanya ya. Ya, Lavanya untuk yang psikologi. Ini tesnya berapa kalau yang ini? Kayak Carivert itu sekitar 400 ribuan. Nah, tapi biasanya iya, maksudnya kan kalau di luaran kita tes kompetensi itu di atas 1,5 juta rata-rata ya secara manual ya. Yang paling penting ketika orang harus nyoba tes ini, Lavanya ini di ketika SMA atau bagusnya gitu, paling top di level kan mana? Kan ini dari kecil. Baru lahir pun kita udah ada produk yang super junior, anak di bawah umur. Untuk kebutuhan parenting dong, karena anaknya belum bisa baca report kan. Jadi yang baca orang tuanya. Kebutuhannya adalah bagaimana nih saya membesarkan anak ini. Nah, bagaimana gaya parenting yang tepat untuk anak saya. Bahasa cinta juga kita ada ya. Itu bahasa cinta itu jadi gini. Ini kita ada satu report tersendiri khusus bahasa cinta seseorang. Di dalamnya ada cara melakukan self love-nya harus seperti apa. Ini langsung aplikatif. Jadi kegiatannya ngapain? Nah, jadi kan maksudnya orang bukan cuma teori ya. Kadang kan gini, dibilang bahasa cintanya misalnya physical touch gitu ya, sentuhan fisik. Lah kalau di kantor kita gini-gini dibilang pelecehan atau ya kan? Nah, jadi bagaimana kalau saya physical touch di kantor? Ini ada. Di kantor bagaimana, terhadap pasangan bagaimana, kalau saya jadi orang tua gimana. Kalau di kantor gimana Kak? Langsung harus masukin data. Jadi tetap masukin data. Harus ngapain gitu. Ini based on data. Beda-beda. Kan tiap orang lain-lain. Setiap orang berbeda. Jadi ini sangat personal. Jadi bukan kayak kita bikin buku. Bisa gitu ambil ini nggak kayak contoh seseorang A siapa hasil tesnya lahir segini, udah pernah ini ya, banget. Hafal sih nah sebenarnya. bisa nggak di sharing kalau kita, mau yang udah ada aja datanya, nanti tinggal dibacain. Misalnya kayak tadi Abu tuh, misalnya. Jadi Abu itu gimana? Nih. Belum dari tadi nih. Iya. Ya, nih bahasa cintanya belum Abu. Kita bahasa lihat. cinta belum. Kita yang ini aja yang tadi udah di yang duit aja. Yang duit. Abu aja. Money magnet ya. Money magnet kan tadi pakai psikometrinya nih ada 2 jenis ya. Yang pertama dia realistik dan sosial nih, dominannya nih. Nah, orang yang realistik itu tipenya ya harus ini ya, harus ada barangnya. Kayak sesuatu yang nyata gitu ya. Real ini di bawah ada keterangannya ya, realistik nih. Dunia nyata cenderung memecahkan masalah langsung dengan pendekatan praktis nih. Di sini kita ada. Dia harus melibatkan benda konkret. Makanya kayak gini mungkin bikin podcast, sesuatu yang real, dia bisa pegang segala itu cocok. Terus jadi, kedua, benar. betul. Terus kedua sosialnya juga tinggi. Jadi harus urusannya sama manusia. Wah, cocok banget. Ya kan, ketemu orang. Makanya kalau bidangnya komunikasi itu pas banget. Iya nih, aduh. Terus yang bagian kedua, metode narik duitnya gimana nih? Nah ini pertama jenis bisnisnya ini yang bagus dari sisinya dia pertama tipenya kreator, tipenya kreator, kedua mekanik. Nah, kalau orang kreator itu biasanya harus bikin produk yang tidak sama orang lain. Dia anti mainstream. Nah, jadi kalau buat dia tuh kalau nggak beda, makanya kan tadi ada ide kan, misalnya kayak buat anak gitu ya, karena kebutuhan. Buat anak dong, bener juga. Kalau misalnya orang udah mulai ngikut-ngikut nih, dia pasti akan pikir lagi, aduh gimana ya biar beda nih sama orang nih. Supaya kenapa lu harus pilih gue, gitu kan? Nah, bisnisnya. Terus kedua mekanik nih, kalau lihat segala sesuatu dia pengen tahu nih.
ini cara kerjanya gimana ya di balik ini semua ya? Oh, kira-kira begini. Begitu Makanya sih. bisa begini. Iya, Misalnya lampu nih. Oh, lampu kenapa ya bisa ngeluarin cahaya? Oh, dia gini-gini. Nggak harus bisa bongkar ya, bukan mekanik dalam arti kayak mekanik Iya. bautnya terus Bautnya lebih satu tuh gua itu. kayak teknisi gitu, bukan. Oke. Nah, ini di bawah udah ada penjelasannya lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, terus juga kombinasinya bagaimana? Jadi gini, kita kan harus realistis nih. Orang misalnya dengan usia udah tengah-tengah usia lah ya kita. Terus orang udah punya bisnis. Iya. Masa kita tiba-tiba tutup aja lu kagak cocok pindah nih gini. Ya shock lah orang. Itu lah. kan gak realistis ya. Iya. Terus kalau nggak jalan gimana? Mau nanggung ya kan? Nah, Hmm. jadi ini ada dominan-dominan ini kombinasinya. Kita lihat mana yang paling cocok dengan kondisi kita saat ini. Oke. Dari yang paling dominan tadi. Nah, di bawah ini ada penjelasannya. Ini yang udah campuran nih kombinasi money magnet terbaik. Ya, jadi misalnya realistik ketemu sama creator bidang bisnisnya, kalau misalnya nih dia jadi dunia karir nih. Cocoknya bagaimana nih? Nih harus nih urusannya sama desain produk, arsitektur atau teknik. Mereka unggul berperan dalam membutuhkan kemampuan yang merancang, membangun solusi konkret dan masalah kompleks. Nah, itu kayak gitu. Oke. Ya. Nah, ini menarik nih. Tapi kita coba nanti deh. Nanti di part kedua kita akan coba lebih lihat teknisnya tuh gimana. Boleh. Dan kita mau bedah Di si balik ini sistemnya ya. ini gimana. Karena ini ngelibatin AI, terus ngelibatin juga banyak barometer lah ya kayaknya gitu kan. Jadi coba kan nih, nanti viewer kita bisa lihat nih di part kedua secara teknisnya nih si lavanya atau bersama ini nih gimana dibangun sistemnya gitu. Oke, Mbak Debbie, Mbak, thank you ya. Thank you. Nanti Thank kita you. ketemu lagi Sukses. di Ya, Sukses. siap. Sukses terus.